Halo Sobat Puncher, selamat datang kembali di Punch Point, tempatnya berita terkini dan analisis mendalam seputar dunia combat sport. Minggu kemarin kita sudah menyaksikan pertarungan epik perebutan gelar welterweight champion antara Leon Edwards versus Belal Muhammad II dan perebutan gelar interim heavyweight champion Thomas Pinal versus Curtis Blade II. Tak lama setelah UFC 304 di Manchester, UFC kembali mengejutkan kita dengan UFC Fight Night di Abu Dhabi, menampilkan Cory Sandhagen versus Umar Nurmagomedov sebagai headliner. Seperti biasa, kita akan sama-sama membahas apa saja yang harus kita ketahui sebelum menonton UFC on ABC di Abu Dhabi. Dan selamat datang di BTO atau Before the Octagon UFC on ABC. Kali ini UFC menggelar event Fight Night di Etihad Arena, Abu Dhabi. Di UFC Fight Night kali ini akan mempertemukan dua fighter yang diberikan tiket menjadi number one contender divisi bantamweight, yaitu Cory Sandhagen versus Umar Nurmagomedov. Yang berarti pemenang dari pertarungan ini akan mendapatkan title shot melawan pemenang antara Sean O'Malley versus Merab Dvalishvili. Event pertarungan Sean O'Malley versus Merab akan digelar di UFC Noche atau UFC 306 yang bertempat di Sphere Las Vegas. Kembali ke UFC on ABC, sebelumnya Cory versus Umar sudah sempat dijadwalkan pada tanggal 5 Agustus 2023 tahun lalu. Namun karena Umar mengalami cedera bahu, akhirnya Umar digantikan oleh Rob Font yang saat itu berada di peringkat 7. Cory Sandhagen pun memenangkan pertarungan tersebut dan mengalami cedera sobek pada bagian otot resep dan menikah di bulan Septembernya. Akhirnya pertarungan untuk menjadi number one contender kelas bantamweight pun diundur makin jauh sampai ke 3 Agustus tahun ini. Kalau di Indonesia, event ini digelar pada Sabtu 3 Agustus mulai jam 11 malam. So, di sesi BTO kali ini seperti biasa, kita akan sama-sama membahas background fighter, statistik, dan prediksi pertarungan antara Cory Sandhagen versus Umar Nurmagomedov. Kita mulai dulu dari Umar Nurmagomedov. Nama Umar Nurmagomedov naik karena ia adalah sepupu dari sang legenda lightweight yaitu Khabib Nurmagomedov. Sejak kecil ia terinspirasi oleh prestasi-prestasi Khabib dan mulai termotivasi untuk menjadi seperti sang The Eagle. Umar memiliki nama tengah yaitu Young Eagle dengan tujuan melanjutkan semangat Khabib Nurmagomedov dan melanjutkan series The Father Plan untuk dedikasinya kepada almarhum pelatihnya Abdul Manap Nurmagomedov, sang ayah Khabib. Telah mengalahkan Sergey Morozov, Brian Kelleher, Nate Maness, Raoni Barcelos, dan terakhir Bekzat Almakhan dengan 5 win streak, Umar sudah layak untuk menantang top 10 divisi bantamweight. Namun sayangnya nggak ada yang mau melawan Umar, karena ia adalah seorang Nurmagomedov dengan rekor 17 kemenangan, belum pernah kalah, 7 dari submisi, 2 dari knockout, dan 8 dari keputusan bulat. Ia memulai karir MMA sejak tahun 2016. Ia sudah menjajal beberapa promoter, mulai dari Samara MMA Federation, AMC Fight Night, PFL, dan dengan dedikasinya ia sekarang berada di ranking 10 UFC. Umar Nurmagomedov sudah sangat terampil di usia mudanya. Ia pernah juara dunia Battle on Volga dan juara dunia WMMA di usia 20 tahun. Semua ini karena dedikasinya yang mulai berlatih gulat freestyle dan Muay Thai sejak kecil. Jika kalian berpikir Umar hanya mengandalkan gulat sebagai kunci kemenangannya di UFC, kalian perlu lihat ini. Beautiful finish. Selain gulatnya, Umar juga sangat terampil dengan strikingnya, bahkan bisa dibilang lebih baik dari Khabib Nurmagomedov. Dengan semua kengerian ini, divisi top 10 bantamweight nggak ada yang mau melawan dia. Sampai akhirnya Ali Abdelaziz, manajernya Umar, mendapatkan satu-satunya orang yang nggak pernah takut dengan siapapun di divisinya, yaitu Cory the Sandman Sandhagen. Kalau kalian melihat tampilan Cory Sandhagen, mungkin kalian tidak akan mengira kalau ia adalah seorang petarung. Tampilannya seperti karyawan IT, dan uniknya ia juga merupakan lulusan S1 Sarjana Psikologi di University of Colorado. Jika kalian melihat tampilannya saja, mungkin kalian gak akan percaya kalau orang ini adalah orang yang mengalahkan Marlon Moraes, yaitu orang yang mengalahkan Jose Aldo dan Aljamain Sterling. Ia juga orang yang mengalahkan Frankie Edgar, di mana ia merupakan Hall of Famer dan mantan juara lightweight UFC. Dan terakhir, ia adalah orang yang
pernah mengalahkan Chito Vera, orang yang pernah mengalahkan Dominic Cruz, sang legenda dan mantan juara bantamweight. Corey adalah atlet MMA dengan rekor 17 kali menang, 4 kali kalah, di mana 17 kemenangannya, 7 melalui knockout, 3 submisi, dan 7 desisi. Ia juga sudah pernah menjajal 2 promotor yaitu LFA dan sekarang berada di peringkat 2 jajaran kelas bantamweight UFC. Dan yang kalian perlu tahu, sekarang akan ada wajah baru di sisi corner Corey Sandhagen yaitu Trevor Whitman. Pelatih yang sudah melahirkan 3 fighter buas seperti Justin Gaethje, Rosna Mayunas, dan Kamaru Usman. Trevor Whitman sendiri berhasil mengumpulkan 10 sabuk champion UFC, 1 sabuk interim, dan 1 sabuk BMF di bawah asuhannya. Kalau kalian ragu dengan pertahanan ground game Corey Sandhagen, mungkin kalian perlu tahu kalau Volkanovski hampir tepar saat Brian Ortega melakukan percobaan submisi. Corey Sandhagen pun juga seperti itu, dia nggak akan mau ngetep lawannya dan berusaha untuk bangkit di posisi yang tidak memungkinkan. Selain itu, ia juga punya ciri khas mengerikan yaitu flying knee-nya. Sekarang kita masuk ke prediksinya. Sebetulnya, statistik di atas kertas, Umar lebih unggul daripada Corey Sandhagen. Corey memiliki volume striking yang lebih baik daripada Umar, namun Umar memiliki striking yang lebih efektif, yaitu 15% di atas Corey. Dan kalau soal ground game, Umar punya angka yang jauh dari Corey Sandhagen. Namun, semua angka fantastis yang dimiliki Umar ini dikarenakan ia belum melawan kontender-kontender terbaik di kelas bantamweight. Sedangkan Corey sudah mencicipi asam garam kelas bantamweight. Bahkan saat mereka ingin dipertemukan di tahun lalu, Corey lebih dimenangkan dengan angka 54% dibandingkan Umar 46%. Menurut gua pertarungan ini akan penuh dari semua aksi aspek MMA. Mereka bakal beradu striking dan bakal beradu ground game. Namun Corey akan lebih mengandalkan strikingnya dan Umar akan lebih mengandalkan ground gamenya. Gua akan melakukan 70-30 di sini. 70% Umar akan menang via unanimous decision, 30% kemungkinan Corey akan menang KO di ronde 4 dan 5. Kemungkinan 70% Umar akan dominasi menggunakan wrestling hingga akhir ronde. Namun jika Corey berhasil menahan wrestling Umar sampai di ronde ketiga, kemungkinan Corey akan comeback dan mulai memainkan striking cantiknya di ronde 4 dan 5. Ada kemungkinan 30% Corey akan menang KO di ronde 4 atau 5. Dan pertarungan ini akan seru banget dan menjadi pemandangan fight yang sangat teknikal. Itu dia prediksi dari gua mengenai pertarungan antara Corey Sandhagen versus Umar Nurmagomedov. Jika kalian memiliki prediksi menarik untuk UFC Fight Night kali ini, boleh tulis langsung aja ya di kolom komentar. Itu dia sesi BTO kali ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa dukung Punch Point dengan melakukan hal sederhana seperti subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Punch Point. Dan terima kasih.